barang siapa mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi soal ketaatan tidak dibedakan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Tapi soal keyakinan bahwa yang mendatangkan kebaikan dan keburukan, musibah dan berbagai macam kebaikan di dunia ini, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi soal ketaatan tidak bisa dibedakan antara taat kepada Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali diberkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan, sehingga malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji tafsir Al-Quran Al-Karim. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan tafsir Quran surat An-Nisa, masuk pada ayat yang ke-80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللهم صل على محمد. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Dan barang siapa mentaati Rasulnya, yakni Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia benar-benar menaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa berpaling, tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidak mengutus engkau wahai Rasulullah Muhammad alaihim, atas mereka, hafidhan, sebagai orang yang menjaga dan bertanggung jawab atas keberpalingan mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ta'atun, kami taat. Mereka mengatakan kami siap taat. Fa idza barazu, maka jika mereka telah keluar, meninggalkan min indika, dari sisimu, bayyata ta'ifatum minhum, maka sejumlah orang dari mereka merencanakan rahasia, merahasiakan rencana, atau
merencanakan sebuah rahasia ghairal ladzi taqul, yang bukan engkau sampaikan atau bukan engkau katakan wahai Rasulullah. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, dan Allah mencatat, maknanya Allah akan membalas ma yubayyitun, apa yang mereka rencanakan secara rahasia. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai zat yang diserahi segala urusan. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami telah mengutus engkau wahai Rasul Muhammad lin-nasi, kepada manusia, rasulan, sebagai utusan, benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga telah meluruskan kebengkokan cara berpikir orang-orang munafik, meluruskan kesalahan dan kesesatan cara berpikir orang-orang munafik, di mana mereka mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Mereka mengatakan bahwa abhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Mereka mengatakan jika terkena musibah, mereka mengatakan ini dari atau akibat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka mendapatkan kebaikan hasanatun, mereka mengatakan hadhihi min indillah, ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka mendapatkan musibah, yakni keburukan, mereka mengatakan hadhihi min indik, ini gara-gara Muhammad. Allah Subhanahu wa taala meluruskan kebengkokan mereka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah seorang rasul. Beliau bukan Tuhan, beliau bukan pencipta. Maka beliau tidak bisa mendatangkan kebaikan sebagaimana beliau tidak bisa mendatangkan keburukan. Semuanya hakikatnya yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan keburukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yakni yang menciptakan kebaikan dan menciptakan sesuatu yang buruk, yakni yang tidak mereka senangi, itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya untuk meluruskan kebengkokan pemahaman orang-orang munafik, di mana mereka awalnya meyakini atau menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber keburukan. Kalau ada keburukan, mereka mengatakan hadhihi min indik, ini gara-gara Muhammad. Begitu kata mereka. Allah Subhanahu wa taala meluruskan bahwa semuanya yang terjadi di atas muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seorang pencipta sehingga tidak bisa memberikan, tidak bisa mendatangkan kebaikan ataupun sebaliknya mendatangkan keburukan. Nah, dari sini bisa jadi orang-orang munafik itu salah paham lagi, karena memang orang-orang munafik itu suka salah paham, khawatir salah paham. Kalau begitu berarti antara Allah dan Rasulnya itu perlu dibedakan. Khawatirnya mereka berkesimpulan antara Allah dan Rasulnya berarti perlu dibedakan.
dalam ketaatan. Maka dijelaskan oleh Allah, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati rasulnya, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Artinya beliau bukan pencipta, bukan yang mendatangkan musibah, juga bukan orang yang mendatangkan sebaliknya, yakni kebaikan-kebaikan menurut persepsi orang-orang munafik. Tetapi soal bahwa apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW, apa yang disampaikan oleh beliau, ini merupakan perintah dari Allah. Beliau hanya seorang penyampai, seorang muballigh dari Allah, penyampai dari Allah. Sehingga mentaati Rasulnya itu artinya adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi posisi ayat wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, maknanya adalah jangan sampai ada orang keliru karena berpandangan bahwa Rasulullah itu adalah manusia biasa, bukan Tuhan, bukan pula yang bisa mendatangkan segala macam kebaikan atau sebaliknya keburukan atas manusia, maka berarti tidak perlu ditaati kalau seperti itu. Nah, jangan sampai ada orang salah paham seperti itu. Kenapa? Karena memang benar bahwa beliau adalah manusia yang tidak bisa mendatangkan madarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat, karena bukan Tuhan, bukan pengatur alam semesta ini. Tetapi bahwa beliau adalah utusan Allah, maka meniscayakan untuk mentaati semua yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Karena itu Allah tegaskan, barang siapa mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi soal ketaatan tidak dibedakan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Tapi soal keyakinan bahwa yang mendatangkan kebaikan dan keburukan, musibah dan berbagai macam kebaikan di dunia ini, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi soal ketaatan tidak bisa dibedakan antara taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita sholat, sebenarnya kita sholat ini taat kepada Allah atau taat kepada Rasulnya? Jawabannya sama, kita mentaati Allah atau kita katakan mentaati Rasulnya. Karena sholat ini perintahnya Allah yang disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita sholat, berarti maknanya kita mentaati Allah yang memerintahkan dan mentaati Rasulnya yang menyampaikan perintah. Kita zakat, kita mentaati Allah dan sekaligus juga mentaati Rasulnya. Mentaati Allah karena dialah yang memerintahkan zakat, mentaati Rasulnya karena dialah yang menyampaikan perintah tersebut kepada kita. Begitu seterusnya dalam semua yang diperintahkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dilepaskan dari ketaatan kepada Allah. Taat kepada Allah mestilah taat kepada Rasulnya. Taat kepada Rasulnya mestilah taat kepada Allah. Sehingga tidak ada orang bisa mengatakan aku pinginnya taat kepada Allah saja, tidak perlu taat kepada Rasulnya. Tidak ada, tidak mungkin. Kenapa? Karena semua yang kita ingin taat kepada Allah dengannya, itu yang menyampaikan adalah Rasul Muhammad SAW. Kita tidak akan bisa taat kepada Allah tanpa melalui perantara Rasul Muhammad SAW yang menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga taat kepada Rasul itu adalah taat kepada Allah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, poin penting ialah bahwa
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia, tetapi beliau adalah seorang rasul. Karena beliau manusia, maka tidak boleh diyakini dan tidak benar untuk diyakini bahwa beliau yang mengatur alam semesta ini, yang mendatangkan madarat atau manfaat. Bukan, itu hanya Allah. Karena beliau adalah manusia. Namun karena beliau adalah utusan Allah, maka semua perintahnya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang beliau bawa adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam hal ketaatan tidak bisa dibedakan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Setiap taat kepada Allah pastilah taat kepada Rasulnya, dan setiap taat kepada Rasulnya pastilah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ayat wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ada golongan yang disebut-sebut dengan istilah Qur'aniyun, orang-orang yang katanya hanya ingin taat kepada Allah saja, tidak merujuk kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pedomannya hanya Quran saja, katanya seperti itu. Karena mereka beralasan bahwa yang wajib ditaati itu hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka hanya maunya mengikuti Quran saja. Mereka disebut dengan Qur'aniyun, atau biasa disebut juga dengan istilah ingkar sunnah, para pengingkar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang kafir hakikatnya, sebab memisahkan antara Allah dan Rasulnya dalam hal ketaatan, dalam hal tasyrik, dalam hal memerintahkan atau melarang, ini adalah sebuah kekufuran. Yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulih. Mereka menginginkan memisahkan, membedakan antara Allah dan Rasulnya dalam soal ketaatan. Nah, oleh karena itu maka penting untuk kita pahami, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, bahwa manusia ini tidak bisa taat kepada Allah kecuali melalui jalan taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul, karena hakikatnya yang diperintahkan oleh Rasul adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang pernah kita sampaikan juga ketika kita membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dibedakan antara taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dengan taat kepada pemimpin. Kalau taat kepada Rasulnya, itu pasti taat kepada Allah. Maka ayatnya atiullaha wa atiur rasul, jadi satu. Diulangi kata wa atiur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Tapi giliran perintah untuk mentaati pemimpin, Allah katakan tidak dengan mengulangi kata ati'u, tapi langsung wa ulil amri minkum, dan para pemimpin yang memimpin kalian dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah tidak memutlakkan, tidak membuat general dalam taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin adalah manusia biasa, bukan Rasul. Bisa saja pemimpin memerintahkan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja pemimpin memerintahkan yang sesuai dengan syariat Allah. Maka kalau pemimpin memerintahkan yang sesuai dengan syariat Allah, ada kewajiban taat atas rakyat, atas rakyat. Sebaliknya, kalau pemimpin memerintahkan, mengatur dan membuat undang-undang atau hukum bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang boleh ditaati
ketika berseberangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, kepada manusia, li makhluqin, kepada makhluk atau manusia, fi ma'siyatil khaliq, ketika itu terjadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati aku, kata Rasulullah, siapa yang mentaatiku, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa kesempatan yang lalu saya juga pernah menyampaikan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi titik sentral iman dan kafirnya seseorang. Menjadi titik sentral iman dan kafirnya seseorang. Tidak ada orang imannya diterima, dia mengklaim iman kepada Allah, misalnya dia mengklaim iman kepada hari akhir, kepada adanya surga atau neraka dan lain sebagainya, tapi ketika dia kufur terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan itu tertolak. Dari sinilah maka orang-orang Yahudi, meski mereka mengimani Allah, mengimani hari akhir, mengimani nabi-nabi yang lain, tetapi mereka tetap dianggap kafir karena telah mengkafiri atau mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang Nasrani, begitu pula penganut agama yang lain. Titik sentral yang menyebabkan mereka itu kafir adalah takdzibur rasul, mendustakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan al-wasilatul uzma, merupakan wasilah yang paling besar, titik sentral di mana manusia harus semuanya bergabung di bawah benderanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak beliau diutus. Siapa yang tidak bergabung di bawah benderanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bendera dalam arti bukan dalam arti fisik ya, tapi bendera dalam arti non fisik. Siapa yang tidak mau bergabung di bawah benderanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pengakuan tidak ada ilah kecuali Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka dia kafir. Inilah kandungan ayat wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang-orang yang berpaling, tidak mau taat kepada beliau, tidak mau taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan oleh Allah terkait dengan status orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wa man tawalla," siapa yang berpaling, maka fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Kamu tidak bertanggung jawab Muhammad. Kamu tidak ada pertanggungjawaban atas mereka. Kamu tidak saya mintai, kamu tidak aku mintai pertanggungjawaban tentang mereka. Kenapa? Karena aku tidak mengutus kamu wahai Muhammad sebagai penjaga. Aku mengutus kamu sebagai penyampai risalah. Sehingga kalau mereka itu berpaling, ya yang akan bertanggung jawab adalah mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
bukan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini memiliki dua sisi. Sisi yang pertama memberikan penjelasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak perlu terbebani dengan orang-orang yang berpaling dari beliau, karena itu tidak membuat madarat bagi beliau, tidak membuat masalah bagi beliau. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, ayat ini memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang berpaling dari taat kepada Rasul Muhammad SAW, merekalah yang akan bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti maknanya aman, mereka aman. Oh tidak, tetapi maknanya mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menjelaskan kepada kita tentang tabiat orang-orang munafik. Allah mengatakan wa yaquluna, mereka orang-orang munafik itu berkata ta'atun. Kalau bahasa kita siap ya. Mereka kalau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan siap taat, kami taat, atau kalimat-kalimat ucapan yang semisal dengan itu. Itu maknanya ta'atun, kami taat, siap, kami manut. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ketika mereka keluar meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Qur'an, fa idza barazu min indika, ketika mereka pergi keluar dari sisimu wahai Muhammad, bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul, ternyata sejumlah orang dari mereka merahasiakan atau merencanakan secara rahasia untuk melakukan atau mengucapkan, mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ketika mereka di hadapan Nabi SAW, mereka mantuk-mantuk bahasa Jawa, mantuk-mantuk, ya, siap, taat, begitu. Tapi ketika mereka sudah tinggalkan Nabi SAW, keluar dari majelis Nabi, mereka punya rencana lain yang tidak disampaikan oleh Nabi. Mereka punya rencana yang mereka rahasiakan, yang tidak mereka katakan di hadapan Nabi SAW. Jadi sederhananya, mereka mengatakan taat secara lisannya, tapi di dalam hatinya sudah sejak awal mereka merencanakan sesuatu yang tidak mereka katakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah mencatat, maknanya Allah akan membalas ma yubayyitun, apa yang mereka rencanakan secara rahasia itu. Fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau wahai Muhammad dari mereka. Sudah, abaikan saja mereka. Wa tawakkal 'alallah, dan tawakallah kamu kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai zat yang dipasrahi segala urusan atau segala perkara. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi ini penyakitnya orang munafik yang diungkap lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika mereka berada di majelis Nabi, mereka mengatakan iya, mereka mengatakan siap, mereka mengatakan taat, tapi sebenarnya sejak awal di dalam hati mereka itu menolak. Karena itu ketika mereka sudah keluar dari hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh Nabi, atau mereka mengatakan apa yang tidak mereka katakan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya mereka membuat tipu daya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka katakan
di hadapan Nabi berbeda dengan apa yang mereka katakan atau yang mereka perbuat di luar, ya, di luar majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka menganggap itu tidak ada masalah. Mereka menganggap itu tidak akan menyebabkan mereka terkena azab. Karena itu Allah katakan, wallahu ma yubayyitun. Ini merupakan ancaman bahwa mereka tidak akan bisa lepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak usah tertipu kalau azab belum datang kepada mereka, sebab memang sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala diundur atau ditunda azabnya pada saat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas tidak akan lepas mereka dari azab Allah. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulnya bagaimana bermuamalah, bagaimana memperlakukan orang-orang munafik itu. Allah katakan fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah. Ya sudah, biarkan saja. Karena memang orang munafik ini sulit untuk diselesaikan. Karena zahirnya bilang iya, taat, bilang Islam, bilang iman. Tapi ketika berada di luar majelis Nabi, mereka melakukan yang berseberangan dengan apa yang mereka katakan di hadapan Nabi. Nah, ini tentu perkara yang antara zahir dan batin berseberangan, sehingga cara yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tunjukkan kepada Rasulnya adalah abaikan saja mereka. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Maknanya apa? Tidak ada masalah. Mereka tidak akan bisa menyebabkan timbulnya madarat apapun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Maka tidak perlu khawatir mereka akan kenapa-kenapa. Karena itu ayat lanjutannya wa tawakkal 'ala Allah, dan tetaplah tawakal kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan Allah lah sebaik-baik zat, atau cukuplah Allah sebagai zat yang diserai segala urusan. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, ayat 82 memberikan penjelasan kepada kita apa yang menjadi sumber datangnya kemunafikan. Apa yang menjadi masalah atau menjadi sebab lahirnya kemunafikan mereka. Ternyata salah satu sebab kemunafikan mereka adalah mereka tidak memahami Al-Quran dengan benar. Mereka tidak merenungkan Al-Quran. Maka ayat berikutnya mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Merenungkan Al-Quran itu maknanya bagaimana? Merenungkan dari kata ad-dabar yang maknanya belakang, atau ad-dubur maknanya belakang. Jadi kata tadabbur itu dari kata ad-dubur yang maknanya belakang. Maksudnya bagaimana? Yang namanya merenungkan itu adalah melihat, mengamati apa yang nanti akan terjadi. Itu disebut dengan merenungkan. Nah, Allah katakan apakah mereka, maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Jadi maksudnya mereka itu memang orang-orang yang tidak mau merenungkan Quran. Jadi ini istifham atau pertanyaan yang dimaksudkan untuk pengingkaran dari Allah, sekaligus sebagai taubih, olok-olok dari Allah, dan sekaligus sebagai ta'jib, artinya membuat lawan bicaranya yaitu kaum muslimin merasa heran. Kok ada orang tidak mau merenungkan Al-Quran? Dan ternyata ada, yaitu orang-orang munafik itu
yang diingkari oleh Allah keengganan mereka untuk merenungkan Quran. Nah, bagaimana merenungkan Al-Quran itu? Ada dua pengertian. Yang pertama adalah merenungkan secara global. Merenungkan secara global itu artinya bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekian waktu yang lama. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, katakan seperti itu. Tetapi antara ayat dengan ayat ini selalu nyambung dan tidak pernah terjadi kontradiksi antara ayat yang dulu 10 tahun yang lalu turun dengan ayat yang baru turun. Tidak pernah terjadi kontradiksi. Lalu kebalaghahan Al-Quran, artinya keindahan bahasanya, kemudian kekuatan maknanya yang terkandung di dalam ayat-ayatnya, semuanya menggambarkan bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktanya Quran selalu menantang mereka, bangsa Arab secara keseluruhan dan bangsa manusia, agar mendatangkan seperti satu surat Al-Quran saja. Tapi tidak ada yang mampu. Seharusnya kalau orang itu bisa berpikir seperti ini, maka mereka mengambil kesimpulan berarti Quran itu dari Allah. Kalau Quran itu dari Allah, berarti maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Nah, orang yang betul-betul yakin 100% tanpa ada sedikit pun keraguan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka dia tidak akan berperilaku seperti orang munafik yang ketika di hadapan Nabi mengatakan iya, tapi ketika di luar majelis Nabi mereka mengatakan yang lain. Dipikir Nabi itu orang biasa. Nah, begitu maknanya. Kalau orang itu betul-betul mengimani Al-Quran, maka akan mengimani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Quran sebagai utusan Allah. Berarti maknanya semua yang disampaikan oleh Quran, semua yang disampaikan oleh Nabi itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan cara seperti tadi, yaitu ketika di hadapan oke, ketika di luar majelis Nabi tidak oke. Ini artinya merenungkan Quran secara global. Sedangkan makna yang kedua yaitu merenungkan Al-Quran secara rincinya. Apa maknanya merenungkan Quran secara rinci? Khususnya terkait dengan ayat-ayat yang mengungkap isi hatinya, isi pikirannya, dan rencana-rencana tersembunyinya orang munafik. Dari mana kok Nabi Muhammad SAW tahu tentang isi hatinya orang-orang munafik, perilakunya orang munafik di luar majelis Nabi SAW, dan kerentek bahasa Jawa atau bersitan-bersitan hatinya orang munafik. Itu semua diungkap oleh Quran, baik di dalam ayat yang sebelumnya kita baca ataupun di dalam ayat-ayat yang lain, di surat-surat yang lain yang sudah turun sebelumnya. Semua mengungkap tentang hakikat kemunafikan mereka, dan itu tidak pernah ada yang tidak sesuai dengan faktanya. Mereka tidak membantah itu semuanya. Kenapa? Karena memang faktanya seperti itu. Nah, apakah yang seperti ini tidak mereka renungkan? Kalau mereka renungkan, pasti mereka yakin kalau Quran itu datang dari Allah, karena mengungkap semua yang tersembunyi di dalam hati mereka, apa yang mereka rahasiakan di dalam hati mereka, mengungkap penyakit-penyakit busuk yang ada di dalam batin mereka. Nah, karena itulah Quran mengatakan walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata Quran itu dari selain Allah, maka niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak. Artinya, andai kata Quran itu bukan dari Allah, maka antara ayat yang turun 10 tahun, mungkin 12 tahun, mungkin 13-15 tahun yang lalu, dengan ayat yang turun hari ini, jadi beda. Kalau panjenengan tidak percaya, panjenengan bisa menulis satu buku misalnya 10 tahun yang lalu, sekarang nulis lagi.
pasti terjadi perbedaan. Karena manusia itu berkembang pikirannya atau informasinya bertambah atau berkurang, lupa atau hilang ingatannya. Sementara Quran tidak seperti itu. Selalu konsisten. Tidak pernah ada perbedaan antara satu ayat dengan ayat yang lain yang saling bertentangan. Begitu pula kalau andai kata Quran itu bukan dari Allah, niscaya dalam mengungkap isi hatinya orang munafik itu tidak sesuai dengan fakta. Tetapi nyatanya semuanya sesuai dengan fakta. Ini menunjukkan bahwa Quran dari Allah. Kalau Quran dari Allah, berarti maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, ini seharusnya memupus dan menghilangkan kemunafikan mereka. Dari sini Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, salah satu sebab manusia ini memilih munafik adalah karena mereka tidak bisa merenungkan Al-Quran atau tidak mau merenungkan Al-Quran. Berarti maknanya salah satu cara untuk menghilangkan kemunafikan di dalam hati seseorang adalah dengan banyak-banyak merenungkan Al-Quran yang membuka tabir-tabir yang ada di dalam hati manusia. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati Allah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.